Surodiro Joyoningrat Lebur Dening Pangastuti adalah ungkapan dalam bahasa Jawa yang memiliki makna mendalam terkait sifat manusia dan bagaimana menghadapi tantangan. Interpretasi umum. Kekerasan hati dikalahkan oleh kelembutan. Suro diartikan sebagai sifat keras, angkara murka, keangkuhan, atau kebanggaan. Diro Joyoningrat diartikan sebagai kekuasaan, kejayaan, kemewahan, atau kedudukan tinggi. Lebur berarti hancur, sirna, atau luluh. Pangastuti berarti kasih sayang, kebaikan, kelembutan. Jadi, secara umum ungkapan ini berarti segala bentuk sifat negatif seperti keras hati, angkara murka, dan keangkuhan, dapat dikalahkan oleh sikap bijak, lembut, sabar, dan penuh kasih sayang. Interpretasi lain, bahwa semua hal duniawi dapat tunduk pada kebaikan. Jabatan, kekayaan, dan kekuasaan bisa membuat seseorang lupa diri. Maknanya bahwa meskipun memiliki kebanggaan dan kejayaan duniawi, semuanya dapat luluh oleh kebaikan hati dan perbuatan welas asih. Dalam konteks tertentu, ungkapan ini sering digunakan untuk menyampaikan pesan perdamaian dan anti kekerasan. Anies Baswedan menggunakan ungkapan ini dalam pidato penutup debat Pilpres 2024. Tapi kami tidak melawan dengan kebencian, kami tidak melawan dengan rasa ketidaksukaan. Kami akan membawa ini dengan spirit Surodiro Joyoningrat Lebur Dening Pangastuti, bahwa segala angkara murka akan kalah oleh kebaikan. Merah putih di atas semuanya. Beliau menekankan bahwa melawan kebencian harus dengan cinta kasih dan welas asih. Ungkapan Surodiro Joyoningrat Lebur Dening Pangastuti tidak diketahui secara pasti siapa yang pertama kali mengucapkannya. Ungkapan ini merupakan bagian dari kekayaan budaya Jawa yang diwariskan secara turun-temurun melalui berbagai media, seperti tembang, wayang, dan cerita rakyat. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ungkapan ini berasal dari Serat Wulangreh, karya Pakubono IV, Sultan Yogyakarta. Serat Wulangreh merupakan kitab berisi ajaran moral dan spiritual yang menjadi pedoman hidup masyarakat Jawa. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa ungkapan ini sudah ada jauh sebelum Serat Wulangreh diciptakan. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya ungkapan serupa dalam bahasa Sanskerta. Ahimsa Paramo Dharma, yang berarti ketidakkerasan adalah kebajikan tertinggi. Terlepas dari siapa yang pertama kali mengucapkannya, ungkapan Surodiro Joyoningrat Lebur Dening Pangastuti telah menjadi bagian penting dari nilai-nilai luhur budaya Jawa dan masih relevan hingga saat ini. Sebagai contoh penggunaan ungkapan Surodiro Joyoningrat Lebur Dening Pangastuti dalam media, pada lakon Wahyu Makutoromo, yang menceritakan perjalanan hidup Raden Patah, pendiri kerajaan Demak, dalam meraih tahta dan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Lakon ini syarat dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi pedoman hidup masyarakat Jawa, yang mengandung nilai-nilai. Pertama, kegigihan dan pantang menyerah. Raden Patah tidak pernah menyerah dalam meraih cita-citanya. Kedua, keberanian dan keteguhan hati. Raden Patah berani melawan segala rintangan dan bahaya. Ketiga, kebijaksanaan dan kepemimpinan. Raden Patah memimpin kerajaannya dengan bijaksana dan adil. Keempat, kesetiaan dan pengabdian. Para pengikut Raden Patah setia dan mengabdikan diri kepada rajanya. Kelima, toleransi dan kerukunan. Raden Patah memimpin rakyatnya dengan penuh toleransi dan kerukunan. Lakon Wahyu Makutarama merupakan salah satu lakon wayang yang paling populer dan banyak dipentaskan di berbagai daerah di Jawa. Lakon ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran moral dan spiritual yang berharga bagi para penontonnya. Selain itu dikenal juga legenda Aji Saka yang menceritakan kedatangan peradaban dan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Aji Saka digambarkan sebagai seorang pangeran atau orang suci dari India yang datang ke tanah Jawa, bertujuan membawa peradaban, keadilan, dan ajaran Hindu-Buddha ke Jawa yang saat itu dipimpin oleh raja yang kejam dan beringas. Dalam legenda, seringkali disebut raja jahat tersebut dengan nama Prabu Dewata Cengkar atau Prabu Bujangga. Raja ini digambarkan sebagai sosok yang rakus, gemar memakan manusia, dan menerapkan peraturan yang tidak adil.
Aji Saka harus bertarung melawan raja jahat tersebut untuk membebaskan rakyat dari penderitaan. Aji Saka digambarkan memiliki kecerdasan dan kesaktian yang luar biasa. Ia berhasil mengalahkan raja jahat dengan menggunakan strategi dan kekuatan magis. Setelah mengalahkan raja jahat, Aji Saka dinobatkan sebagai raja baru yang adil dan bijaksana. Ia membawa perdamaian dan kemakmuran bagi rakyat Jawa. Dalam beberapa versi, Aji Saka menciptakan aksara Jawa untuk keperluan pemerintahan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Interpretasi dari legenda ini, sebagai kisah pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Kedatangan Aji Saka melambangkan perubahan dari masa kegelapan menuju masa terang dan beradab. Kisah ini juga memiliki makna filosofis tentang pentingnya keadilan, kepemimpinan yang bijaksana. Perlu dicatat bahwa detail cerita Aji Saka dapat bervariasi tergantung pada sumber dan daerah di mana legenda tersebut diceritakan. Namun satu hal penting yang perlu dipahami, bahwa Surodiro Joyoningrat Lebur Dening Pangastuti, memiliki filosofi bahwa setiap segala bentuk sifat keras hati, angkara murka, dan keangkuhan dapat dikalahkan oleh sikap bijak, lembut, sabar, dan penuh kasih sayang.